yang lalu saya dapat kiriman video pendek yang saya baru tahu juga. Ternyata setan itu memberi salah satu penyakit yang sangat aneh. Saya juga baru tahu saat itu. Nah, cuma saya istilah penyakit ini loh. Saya tuh kadang-kadang heran ketika anak yang pertama saya pulangkan jadi dokter, saya coba tanya, kenapa ya dunia kedokteran itu kalau memberi nama penyakit itu yang keren-keren dan susah dibaca? Betul tidak? Karena jelas saja. Nah, coba Pak Dokter Aan tanya, kenapa sih penyakit itu kasih nama yang susah sekali dibaca, panjang-panjang lagi? Ya, contoh bahasa Latinnya manual. Oh, lebih pendek di sini kan gitu ya. Panjang-panjang, gitu ya. Andreas sekali datang awas. Nah, penyakit ini unik dan berbahaya, yaitu penyakit yang istilah gampangnya orang itu diberi penyakit oleh setan ini untuk tidak bisa merasa sakit. Aneh. Itu ditemukan dalam satu keluarga, ada seorang anak perempuan umur 4 tahun. Nama papanya heran. Dia gigit bibirnya sampai berdarah, lidahnya sering digigit sampai berdarah. Kok nggak nangis? Anak ini punya hobi benturkan dahinya ke ujung meja yang runcing, nggak nangis juga. Nah, akhirnya orang tuanya membawa anak ini ke dokter. Nah, di situ baru ditemukan istilahnya. Pak dokter sebut tahu ya penyakit itu ya, penyakit yang membuat orang itu nggak pernah punya sakit. Nah, kedengaran sepintas itu sudah dibaca aman semua, aman ya. Nah, sepintas, ayo jujur loh, saya waktu melihat video itu saya bisa berpikir, enak ya nggak pernah punya rasa sakit. Ayo jujur, enak nggak kalau mendengar sepintas? Lu saya tanya, kok cepetan jawab? Enak, tapi justru ini berbahaya. Karena kalau ada penyakit beneran yang masuk, tidak rasa apa-apa. Wah, syok orang tuanya ketika mendengar anaknya ini punya penyakit yang aneh. Nah, dari situ saya belajar. Ternyata setan itu sangat sadis, bukan cuma jahat, bukan cuma kejam. Bisa memberikan penyakit, tapi tidak rasa sakit, dan itu berbahaya sekali. Maka itu dalam 1 Petrus 4 ayat 1 tertulis, satu-satunya hal yang membuat saudara dan saya bisa berhenti berbuat dosa itu bukan doa puasa, bukan rajin doa pagi, hafal ayat Alkitab, sibuk pelayanan, tidak. Ternyata satu-satunya hal yang bisa membuat kita stop berbuat dosa adalah mengalami penderitaan secara fisik. Bisa ditanyakan ayatnya 1 Petrus 4 ayat 1. Ayo, ada mana? Oh sudah ada, ikut dulu. Kebaca ini berapa? Gak bisa dibugedein lagi. Ya, coba kita lihat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Ini loh, apa itu kehebatan Tuhan? Baca. Karena 1, 2, 3. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi berhenti berbuat dosa bukan karena melakukan ritual ini, melakukan ritual itu, tidak. Kalau saudara dan saya siap menderita secara fisik. Nah, jadi ketika saya lihat video itu, wih, setan ini kurang ajar betul. Dan anak ini menderita, orang tuanya khawatir. Saya tidak bisa mengikuti apakah dia masih hidup atau bagaimana. Karena walaupun dia berdarah, tulang patah, nggak pernah rasa sakit. Ngeri sekali bukan? Nah, terus tadi dalam perjalanan dari rumah ke Karangmulia,
Saya cerita di mobil, ya, salah seorang anak kami, ya, orang dari Tangerang. Tahun 97 pertama kali saya ketemu dia di Berlin. Anak ini kuliah di Berlin tanpa punya tujuan. Saya tanya, kenapa kamu kuliah? Ya, karena papa mama miskin. Mereka ingin saya sekolah ke luar negeri yang gak bayar. Itu cuma di Jerman. Namanya Joshua Henju. Nah, di situ Tuhan jamaah hidupnya, dia manggil papa sejak tahun 97 itu. Nah, waktu dia lulus S1, dia sudah ngambil microbiology, ya. Terus lulus S1, dia mau lanjut S2, dia ngambil jurusan virologi, jurusan virus. Nah, ketika dia ngambil jurusan virus, dia pilih, ada 4 pilihan yang saya harus pilih. Pak, tolong pilihkan saya. Saya bilang, aduh nak, papa baca, saya sudah bingung ini bacanya bagaimana. Kalau kamu tanya ayat, papa jawab. Tapi kalau ada ini, papa nggak ngerti. Kira-kira yang mana pak? Nah, akhirnya dia ngambil flu. Nah, saya itu tertawa. Aduh Jos, bilang aja kok sampai S2 jauh-jauh ke Jerman. Dulu zaman kita kecil, orang tua kita cuma kerikan atau kerokan. Ngapain kamu kuliah? Ambil jurusan flu. Saudara, di situ saya baru tahu. Dia bilang, papa nggak bisa nge-maintain virus flu. Kenapa? Semua virus akan masuk ke tubuh manusia. Pintunya, apa itu kalau tentara yang maju duluan itu apa? Yang maju duluan itu apa? Istilah militer. Pasukan apa yang masuk duluan? Ya prajurit apa? Infanteri. Ya gitu ngertinya. Nah, di situ saya belajar. Sejak itu saya berhati-hati dengan flu. Jadi sebelum virus yang lain masuk ke tubuh manusia, pintunya adalah flu. Maka itu yang pilek jangan dianggap enteng. Begitu flu masuk, maka imun lemah, tubuh terserang. Maka itu waktu zaman COVID kita melihat, dia lulus S2. Dari Berlin dia pindah ke Gießen, dia ngambil S3. Nah, waktu S3 berjalan itu dia ketemu calonnya. Calonnya orang Indonesia tapi kelahiran Belanda. Hebat juga, namanya Grace. Waktu mereka menikah saya berkati. Nah, Grace ini kerjanya di Menteri Pertahanan Belanda, urusan kapal perang. Saya bilang, ini cewek hebat juga. Nah, waktu mereka menikah harus pakai 3 bahasa. Saya khotbah bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Belanda, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Wih, seru sekali waktu itu. Nah, tadi malam jam 12:30 dia telepon saya, Pak, 12 jam lagi kami sekeluarga akan pindah ke Peru. Ah, untuk apa? Bagaimana cucu papa 2 itu mereka punya 2 anak? Karena akhirnya dia satu-satunya orang Indonesia sebelum ke Peru ini ya. Dia 11 tahun lebih tinggal di Atlanta. Berapa kali saya dengan istri saya ketemu mereka waktu di Atlanta. Dia satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di Kementerian Kesehatan Amerika Serikat. Bangga sekali. Nah, tadi malam dia telepon, saya berdoa dia akan jadi satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di, waktu itu saya pertama bingung, yaitu di Angkatan Laut Amerika. Saya tanya, Jos, bukan prajurit, kok bisa kerja di Angkatan Laut? Pak, ternyata Angkatan Laut Amerika ini punya bidang-bidang tertentu. Salah satu yang di Peru, di kota Lima, itu adalah penelitian terbesar untuk virus-virus, untuk imunologi, untuk penyakit-penyakit malaria, dengue, apalagi yang di luar Amerika. Saya bilang, bagaimana kamu bisa terpilih? Betul, penyaringan terakhir itu tinggal 7 orang, dan saya satu-satunya orang Asia. Ketika 7 itu diwawancara, Pak, saya selama hidup belum pernah merasakan jamahan Tuhan, pelukan Tuhan yang luar biasa. Waktu wawancara itu saya jadi heran.
Akhirnya yang 6 bubur tinggal saya sendiri. Wih, saya bilang hebat sekali kan. Nah, dari situ kita belajar. Kalau kita masih punya rasa sakit, itu anugerah. Ini jangan cuma doa. Dengar di sini ngomong apa? Saya ulangi. Jadi kalau kita masih punya rasa sakit, itu anugerah. Tapi jangan suka nyakitin orang. Kalau kita bisa punya rasa sakit, itu anugerah. Nah, kalau flu itu pintu masuk semua virus, maka saya temukan di Alkitab pintu masuk dosa di hidup saudara dan saya itu bukan flu, tapi tersinggung. Maka itu kalau masih ada orang Kristen goblok ngingoni tersinggung, oh kata ngingoni, bahasa Indonesia yang memelihara. Ada nggak orang memelihara tersinggung? Loh, saya tanya cepetan jawab. Ada nggak orang memelihara tersinggung? Pelihara anjing masih bagus setia, pelihara babi masih lumayan dapat duit. Tersinggung kok dipelihara? Nah, orang yang mudah tersinggung harusnya bersyukur bahwa itu tanda dosa akan nyerang saudara. Setuju saya ngomong? Maka itu kalau saudara sering dengar khotbah dan gampang tersinggung dengan khotbah, bukan tersinggung dengan khotbah, beda. Berarti saya selalu bilang begini, yang tersinggung itu orangnya. Masih ingat saya suka ngomong begitu. Jadi kalau kita dengar firman, ayatnya adalah ayat yang itu bersyukur, langsung berkata, Tuhan aku masih punya dosa. Setuju? Setuju? Jadi hari ini yang tersinggung itu orang. Ayo berdoa, jangan pelihara tersinggung. Saudara, kenapa itu penting sekali? Penting supaya alarm, kata alarmnya ada sinyal-sinyal yang memberitahu ada dosa di hidup ini yang aku harus bereskan di hadapan. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tunjukkan satu kata. Tujuan, sasaran, target. Kalau kita mendengar 3 kata ini, tujuan, sasaran, target, saudara mikir apa? Ayo, yang ngantuk bangun. Ada yang orang-orang itu masih bangun loh. Ayo, coba jawab. Kalau saudara mendengar 3 kata ini, mikir apa? Sasaran, tujuan, target. Jawablah, saudara tak kenal saya saja. Objek. Ya target juga. Apa? Objek. Bukan. Bergerak, hampir betul. Ayo yang belakang-belakang ngomong. Riko, bacakan kalau ada yang komen. Karena saya senang kalau ngajar ada yang komen, kita bisa diskusi. Target, sasaran, tujuan. Apa? Dua lagi cepetan. Masa depan. Oke, satu lagi masalah. Oke, apalagi di sini ada suara lagi. Harapan. Oke, salah semua. Mendengar kata target, tujuan, sasaran, itu artinya kita nggak punya pilihan, harus ke situ. Oh, betul begitu. Ya, dengarkan baik. Saya beri contoh begini. Satu pagi saudara jogging, ya, lari pagi, atau saudara mau ke pasar pagi-pagi, atau mau belanja apa, tiba-tiba ketemu teman. Dan waktu saudara lihat teman ini lagi jalan menuju ke satu arah, wajahnya kuyu, mukanya lecek. Saudara berhenti nggak nyapa dia, negur dia? Jawab coba, berhenti nggak? Harus berhenti. Berarti dia sedang punya masalah. Terus kita tanya, kamu mau kemana? Itu jawabnya, nggak tahu. Bahaya nggak orang kayak begini? Ayo jawabnya, bahaya tidak? Bahaya, kita harus tolong. Batalkan
tujuan kita hari itu mau ke pasar atau jogging, batal, tolong. Karena dia keluar rumah dan berjalan tapi nggak punya tujuan. Nah, itu orang hidup yang nggak punya tujuan. Yang kedua, ada orang dari rumah. Nah, saya percaya semua kita pernah mengalami, termasuk saya. Lagi sibuk-sibuk di rumah, tiba-tiba ingat, betul, ada sesuatu yang saya lupa. Contoh lagi masak, sudah siap semua, mericanya nggak ada. Nah, karena di rumah nggak ada orang, ya kita keluar sendiri cari merica. Jadi tujuan keluar rumah itu apa? Targetnya apa? Sasarannya apa ya? Beli merica. Tapi kita nggak tegas. Baru lewat 3 rumah dari rumah kita keluar, ada orang jual durian, berhenti dulu nak. Jalan 200 meter ketemu, sudah lama aku nggak makan makoan, berhenti. Hampir sampai toko yang jarak kita mau tuju, ketemu teman lama lagi, terus ngajak kopi. Pulangnya sore, masalahnya jadi gak? Nah, punya tujuan, tetapi berjalan menuju tujuan itu kita nggak fokus. Saya harap 2 contoh ini membuat kita mengerti. Jadi saya tanya balik, apa yang terjadi dengan seseorang yang hidupnya nggak punya tujuan? Saya jawab, apa yang terjadi dengan seseorang yang hidupnya nggak punya tujuan? Apa? Jadi sudah dipengaruhi? Enggak. Jawabannya bukan orang. Loh, betul enggak? Yang disebut manusia itu harus punya tujuan. Nah, kalau saudara punya tujuan, itu bukan orang. Siapa pernah melihat burung? Cukup 1 kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan, belajarlah kepada burung. Nah, salah satu kita pelajari. Saya nggak tahu saudara pernah mikir kan? Saya tuh mikir sampai hari ini belum ketemu jawaban. Burung punya sarang, bukan? Ya, betul? Nah, di satu pohon. Pernah nggak saudara mikir? Pagi-pagi bangun, mereka terbang dari sarangnya. Jauh loh kalau terbang cari makan pagi itu. Sampai siang, sampai sore. Pernah nggak bertanya, burung, kamu kok pinter ya nggak pernah kesasar ke pohon lain? Kita aja sering pakai GPS masih kesasar. Loh, pernah mikir gak itu? Saya mikir. Ayo, ada orang bilang, oh karena penciumannya. Pencium berbeda mana? Bau pohon kan sama semua, bentuk pohon sama semua. Loh, ya atau tidak? Kalau kita jalan di darat, mau jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, kan ada. Oh, setelah toko ini, setelah rumah ini, setelah pohon ini kita tahu. Lah, burung itu terbang begitu bebas, gak pernah. Anjing, burung, saya beri contoh ini. Pernah nggak saudara lihat ada anjing lari? Ini salah, terus dia belok. Nah, saya tanya ini cepatan mikir. Enggak ada anjing begitu. Begitu pula burung, wah kemana-mana. Ya keliru rumah temanku. Terus dia balik. Maka itu saya katakan kalau saudara hidup nggak punya tujuan, bukan orang. Ngapain dilahirkan kalau cuma bikin repot? Setuju saya ngomong ini? Untuk apa dilahirkan kalau bikin susah orang lain? Yang kedua, punya tujuan tapi tidak fokus, jadi apa juga orang ini? Punya tujuan tapi tidak fokus, jadi apa ini orang? Jadi bingung, kalau cuma bingung siapa pernah makan papedes setengah matang? Saya tanya kok ini, siapa pernah makan papedes setengah matang? Enak gak?
Nah, yang belum tahu papeda, itu makanan kami. Maka itu orang Papua kuat-kuat karena makan papeda, ikut makan papeda supaya kuat. Yang sudah lama di Papua nggak suka papeda, rugi kamu. Oke? Papeda yang matang itu kelihatan bening, betul tidak? Kalau masih putih, jangan dimakan. Lalu kenapa ini? Ya. Kalau masih putih, jangan dimakan, diselamatkan. Orang yang punya tujuan tetapi tidak fokus, itulah hidup setengah matang. Telur setengah matang masih enak. Kalau hidup setengah matang, aduh, anjing aja nggak suka. Jangan tersibuk jadi ngomong ini. Nah, karena nggak fokus. Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma bicara. Besok tanggal 31 kita akan masuk 1 Agustus. Cepat gak waktu ini pergi? 7 bulan tahun 2023 ini, saudara sudah berapa persen mencapai target? Kalau sampai hari ini ada di antara kita yang ngerti mau kemana. Kemarin siang berangkat seorang anak yatim piatu namanya Agnes. Saya nggak kenal orang tuanya, tapi saya kenal tante. Ketika saya dengar dia yatim piatu dan nggak ada keluarga yang mau ngurus karena tantenya sibuk sendiri-sendiri. Lalu tante ini telepon saya, bisa nggak ponakan saya itu dibawa ke Kediri, tolong carikan keluarga yang bisa mengasuh dia. Aduh, masih betul anak ini. Nah, saya lupa bagaimana cara Tuhan mimpin saya. Tiba-tiba saya teringat Pak Billy. Biasanya Pak Guru Billy itu saya ngomong. Saya telepon dia, saya telepon Esther istrinya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, mereka punya tujuan. Akhirnya anak ini dibawa ke Nabiri dan tinggal di rumah Billy di Kanaan, Sini. Berjalannya waktu, saudara, ternyata anak ini jenius. Kemarin dia berangkat untuk mewakili Papua secara umum, bukan cuma Papua, ke Jakarta untuk lomba debat bahasa Indonesia. Jadi malam setelah saya mau tidur, saya buka-buka WA saya, dia kirim foto sampai Makassar. Waduh, saya terharu. Dalam hati saya berkata, kalau orang tuamu masih ada, betapa bangga mereka. Lalu saya WA Pak Billy, bersyukur kamu taat untuk menyelamatkan anak saya. Jumat siang saya dapat foto salah seorang anak suku Dayak Tonyoi. Yang saya ketemu dia kira-kira 2014-2016. Dia masih SMA, kelas 2, ibunya janda, ayahnya meninggal waktu dia dalam kandungan 5 bulan. Ayahnya nebang kayu karena di pedalaman Kalimantan Timur untuk kayu bakar, ternyata salah arah, pohon itu nimpa bapaknya, meninggal di tempat dan kepalanya pecah. Nah, waktu saya ke pedalaman Kalimantan Timur, Sungai Makam di Kabupaten Kuteban, saya melihat anak ini, terus bilang, ambil. Lulus SMA di Muara Mujang itu, akhirnya saya kuliahkan dia di Malang. Nah, hari Jumat siang dia kirim foto, Pak, saya sudah lulus, dia nyatakan lulus. Kedua, waktu saya lihat foto itu bilang hebat kamu. Dia bilang, enggak, Papa yang hebat. Kalau Papa waktu itu enggak taat untuk ngambil saya enggak akan jadi seperti ini. Nah, ini fokus hidup saya. Ini sasaran tujuan target hidup saya. Mencari sebanyak-banyaknya orang hancur yang gak punya masa depan, untuk mereka ditemukan masa depan.
Saudara, jangan tersinggung. Maksud saya tersinggung lah, gak ngerti gitu. Kalau sampai akhir Juli saudara belum tahu fokusmu apa, tujuanmu, hati-hati. Orang yang tidak fokus itu sering pindah-pindah. Jawab, sering pindah-pindah? Otomatis, karena dia cari yang cocok. Nah, kata mencari yang cocok justru itu baik. Berbahagialah kita kalau kita sering ketemu yang tidak cocok. Loh, cuma satu lagi yang lain. Yang lainnya ini kemana? Saya ini mau bahasa Indonesia. Setuju? Bersyukurlah kalau ketemu yang gak cocok. Karena di situ arti hidup itu akan nyata. Baca biografi 100% orang-orang sukses harus mengalami jalan yang terjal. Setuju? Dengarkan kalimat ini. Kalau saudara masih cari hidup yang mulus dan yang mudah, justru kehancuran buat hidup. Betul atau salah kalimat ini? Jadi ketika target dan sasaran kita dan tujuan hidup kita itu terganggu dengan banyaknya tawaran dalam perjalanan kita menuju fokus tadi. Ingat, mau beli jangan. Karena gak fokus, masanya gak jadi. Maka itu kalau masih ada orang yang bisa nyinggung kita, jangan suruh pergi jauh-jauh, suruh deket-deket terus. Ini keanehan. Kenapa? Karena kita perlu dia. Saya baca satu ayat dulu. Ini fokus kita, gak boleh kemana-mana. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Oh, di sini ada, saya nggak lihat konteks. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, nah ini fokus kita, ini target kita, ini sasaran kita. Baca yang kencang. 1, 2, kita. 3. Ulang. 1, 2, 3. Kita akan menjadi sama seperti dia. Ini target, ini sasaran, ini tujuan. Panggilan Tuhan atas hidup kita, yang itu ditetapkan untuk menjadi apa? Sama, bukan serupa. Sama seperti dia. Jangan lari kemana-mana dalam hidup. Jangan lari. Maaf, izinkan saya cuma cerita ya, saudara-saudara. Yang kenal saya dekat pasti tahu. Cukup banyak saya mengalami fitnahan, mengalami macam-macam yang tak enak. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa, bisa mengerti ketika mengalami semuanya itu. Bahkan dari rekan-rekan hamba Tuhan sendiri, bahkan dari orang-orang yang saya tolong, balik dikit semuanya. Saya tahu bagaimana sikap saya bersyukur ada mereka. Dan saya tidak terpengaruh dengan apa saja, karena fokus saya harus sama seperti Yesus. Ini yang penting dalam hidup. Maka ditemukan target itu dan jangan kita kemana-mana lagi. Ikuti. Hebat tak? Saya tanya, untuk mencapai target menjadi sama seperti Yesus, itu mudah atau susah?
Mudah atau susah? Tidak. Mudah. Kalau saya berkata susah, ya sampai mati ya susah terus, nggak akan jadi-jadi. Tapi katakan kepada diri sendiri, harus aku sampaikan. Satu kali Tuhan beri saya ilustrasi yang manis sekali, dan itu menolong banyak orang. Kalau saya lagi mengaji, saya beri ilustrasi begini. Ini masih bicara rasa sakit tadi. Saya percaya semua kita pernah mengalami. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kejadian sederhana ini. Siapa pernah punya pengalaman suatu hari di salah satu jari, 10 jari tangan kita itu ada luka kecil sekali. Tapi kita nggak rasa. Buat mandi, buat apa juga nggak rasa. Rasa dan tahu ada luka ketika saudara makan soto meres jeruk. Gimana rasanya? Super. Nah, pertanyaan saya, adakah orang yang marah dan tersinggung dengan jeruknya, terus dia banting jeruk, kurang ajar kamu, kenapa kamu nyakitin aku? Adakah orang seperti itu? Banyak. Nah, saya mau buktikan. Jadi seharusnya kita marah pada jeruknya atau malah berterima kasih? Jawab cepetan. Ayo, berterima kasih atau marah? Cepat jawab. Terima kasih, jeruk, terima kasih. Jeruk kamu mati. Karena dia memberitahu kita ada luka. Setuju? Nah, maka itu siapa yang pernah tersinggung di suatu tempat terus lari, rugi. Enggak amin. Rugi. Justru sayang amin. Jadi kalau nggak ada luka, jari kita sembuh beres semuanya, meres 1 kilo, sakit nggak? Yang nganggur kok berat, aja sebetulnya kamu harus pakai tangan. Mengerti? Mengerti tidak? Oke, saya beri contoh lain. Jujur. Suatu hari sudah lagi tunggu angkot, tunggu seseorang atau tunggu siapa di pinggir jalan kan pokoknya. Tahu ada orang lewat, terus mulai anjing lu marah nggak? Bisa cepat jawab, marah tidak? Jangan marah, bukan anjing kok marah gitu dia. Nah, pokoknya kelihatan toh. Harusnya kalau ada orang ngomong begitu, saudara senyum. Maaf ya, anjingnya yang marah. Setuju? Banyak murid Yesus soalnya begini. Bukan anjing dibilang anjing kok marah. Ayo buktikan. Anjing asli kita bilang anjing itu apa reaksinya? Ayo cepat jawab reaksinya. Cuek, ngelihat aja enggak. Bayangkan yang anjing benar aja gak tersinggung, udah bukan anjing kok tersinggung. Halo, ada orang tidak? Maka itu kalau masih suka tersinggung bertobat. Harusnya terima kasih dari suka nyinggung baik-baikin dia. Kita amin. Karena itu salah satu bentuk proses supaya kita cepat mencapai target menjadi sama seperti Yesus. Ada nggak suami istri sering saling tersinggung berdua di rumah? Aduh banyak, samain kawin goblok. Saya tuh nggak ngerti loh kok suami istri bisa. Itu kan istrimu suami, kenapa harus tersinggung? Aneh bukan? Loh saya tanya, aneh bukan? Ayo bertobat yang begitu. Masa tersinggung dengan istri suami sendiri? Ngapain tersinggung? Setuju ya? Ya berarti saudara belum kenal. Saya punya istilah. Bisa nggak kita dicubit dari jarak 3 meter? Oh bisa dicubit dari jarak 3 meter? Makanya itu orang yang paling cepat membentuk kita mencapai
itu yang gak jauh-jauh dari sebelah. Loh, kok gak amen ya? Makanya dia belum menikah, mikir. Betul? Yang belum menikah, mikir kamu. Yang menikah dengan satu suku aja bisa ribut. Betul? Apalagi yang beda suku. Nah, saudara, mengapa sebagian besar murid Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun rajin ke gereja, ikut doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam? Jangan kerja-kerja kalau buat terus saja hari ngawur aja. Ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu, tapi mirip Yesus saja enggak. Apalagi yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, kok makin jauh, enggak seperti Yesus. Hari ini kita berdoa. Amin. Ini apa? Mendengar kata proses enak atau tidak? Enggak enak. Tapi perlu tidak? Sangat perlu. Oke. Apa lawan katanya proses? Cepat. Ayo, apa lawan katanya? Cepetan. Yang bisa jawab diberi sepeda minta Jokowi. Ayo. Apa lawan katanya proses? Stres. Bukan. Lawan katanya proses itu mujizat. Jangan pernah berharap target ini menjadi sama seperti Kristus kita capai dengan mujizat. Jangan pernah mimpi. Setuju? Proses. Saya kenal hampir semua saudara di ruangan ini. Proses itu menyakitkan. Maaf ya, keteraan kalau kamu mendengar Renhard dipanggil Tuhan. Ibet, kata suamimu, anakmu dipanggil Tuhan. Ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup ini. Nikmati proses ini. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Jangan menjauhi proses dan jangan menghindari proses. Hari ini kita harus mengerti. Kalau ada orang-orang yang Tuhan izinkan mulutnya jahat, perbuatannya jahat terhadap kita, hari ini ambil keputusan. Jangan marah dan jangan salahkan mereka. Langsung kita berkata, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Aku makin dekat kepada target ini. Kita nggak bisa menghindari proses, tidak bisa. Walaupun proses itu tidak enak, karena proses itu perlu untuk membuat kita cepat mencapai target. Maka itu tanda-tanda orang yang mau cepat sampai target. Dengan baik-baik. Tanda orang yang mau cepat sampai target menjadi sama seperti Yesus. Orang itu akan tetap bertahan hidup dengan orang yang menyakitkan. Ini jadi tulis semua. Telah. Saya ulangi dengannya. Hanya ada satu tanda, hanya ada satu cara supaya kita mencapai target dengan cepat menjadi sama seperti Yesus. Jangan jauh-jauh dari orang yang Tuhan izinkan menyakiti hidup kita. Tuhan mau dengar yang amin ini cepat.
dia tolong Tuhan. Setuju? Harus. Menjadi murid Yesus itu identik atau sama dengan banyak kesulitan dalam. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Baca sama-sama, kata kamu ganti kita atau saya. Tadi saya 1, 2, 3. Sebab pada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mengapa ada firman seperti ini? Karena Tuhan ingin kita menjadi sama seperti Dia. Itu keinginan Tuhan atas hidup kita. Aduh, setelah baca ayat ini saya kelihatan wajahnya jadi asam semua. Waduh. Seharusnya sukacita dong, amin. Nah, maka itu yang tahun lalu ini di belakang ibu batu apa? Betul. Maka itu siapa yang tahun 2022 yang pernah disakiti oleh seorang, apalagi oleh hamba Tuhan, sekarang ucapkan syukur, sebab hamba Tuhan pun bisa dipakai Tuhan untuk memproses. Betul? Sabtu pagi waktu saya lagi sibuk, ya, tiba-tiba ada yang telepon saya. Oke, masih ingat gak? Jangan suruh sekolah. Ini loh, itu kerja saya dulu kok. Kenapa? Kalian ingat dengan ini? Aduh, ini aku. Aduh, aku siapa? Saya ini kalau ditanya orang itu, saya cuma tanya, kapan sih terakhir kita ketemu? Saudara dengar dia jawab, kita ketemu terakhir 71. Gimana sih? 71 jadi berapa tahun juga? 52 tahun. Sebentar, kamu ini siapa? Wah, senang bisa ketemu orang-orang lama. Wah, dia cerita gini-gini, rumah saya dulu di daerah tukang kayu begini. Saya coba-coba ingat pelan-pelan. Terus ingat. Nah itu hebatnya Roh Kudusnya. Maaf ya kalau kau salah. Yang gigimu gak beraturan kok, saya benar. Dia tertawa, saudara. Tapi saya coba ingat, mana tahun 71? Begitu saya sebut giginya, dia tertawa. Kan kau sudah minta maaf dulu, hanya untuk ingat kamu aja siapa. Weh, sekarang dia jadi orang sukses di daerah Riau. Saya tanya, kamu dapat nomor telepon Kodir dari siapa? Wah, Kodir itu kayak orang nggak tahu aja. Kodir itu terkenal sosial media banyak. Oh, puji Tuhan lah kalau kamu sering ngikutin. Nah, yang dia saya tanya, lalu kok tiba-tiba kamu telepon Kodir 52 tahun. Tidak ingatkan satu peristiwa. Kodir masih ingat namanya ini yang kecelakaan motor, terus dia meninggal. Dan waktu dia meninggal, Kodir masukkan jari ke telapak tangannya. Wih, kamu masih ingat. Justru peristiwa itu yang buat saya itu berubah hidup saya untuk menghargai arti hidup. Nah, yang kecelakaan teman baik kami, sama-sama masih anak-anak remaja. Saudara, ketika dokter berkata sudah nggak ada harapan karena batang otak sudah nggak berfungsi. Saya ambil namanya, saya ke rumah sakit, saya masukkan jari telunjuk saya ke telapak tangannya yang ada infusnya. Saya panggil namanya, kalau nama Tuhan saya sebut kamu pernah. Kamu kok usah takut, nanti kita pasti ketemu. Nah, ternyata orang ini ada di rumah sakit ini. Wih, hebat sekali kamu masih ingat kejadian itu ya. Karena itu sangat berarti buat hidup saya. Kalau nggak ada peristiwa itu, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang. Ada proses yang tidak enak, tapi menyelamatkan satu kehidupan.
Coba temukan tahun berapa, dan saudara masih simpan, maaf ya, sakit hati karena kata-kata orang itu. Kalau mengingat kata-kata yang jahat itu membuat kita berubah, itu puji Tuhan. Setuju saya ngomong ini? Tapi kalau kita ingat kata-kata jahat orang itu dan kita nggak bisa jadi bunyi gimana berubah, ngerti maksudnya? Terus itu yang merusak. Ayo jujur. Kemarin siang di Karangtu Maritis, saya ngantar satu keluarga ketemu Pak Ibu. Selesai, saya keluar. Terus saya lihat ada seseorang. Kita pernah ketemu enggak? Belum sih. Itu panggil papi. Nah, karena Roh Kudus sudah bicara duluan, saya tarik dia dari beberapa temannya. Ayo masuk semua. Ustaz nangis. Papi, itu peristiwa 29 tahun yang lalu yang papi ngomong. 29 tahun. Dia tahu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Sebab peristiwa itu yang tahu cuma dia dan orang yang menyakiti dia. Saudara, itu Roh Kudus itu luar biasa. Semua kita akan dibawa menjadi sama seperti Yesus. Amin, jangan lupa targetnya. Maka itu mumpung orang-orang yang pernah menyakiti kita masih hidup, pulang dari ibadah ini cari nomor teleponnya, balas telepon atau SMS atau baca, bilang terima kasih ya sudah nyinggung aku. Oh enggak amin. Jangan ngomong gitu, ntar paling malah marah. Yang jangan ngomong gini, terima kasih loh, kamu sangat baik menolong aku untuk mencapai proses. Ya, nggak jawab apa berarti dia musuh sendiri. Yang penting kita, yang penting kita apa? Berterima kasih karena ada dia, kita diproses. Wah, kalau semua murid-murid Tuhan Yesus seperti ini, siap, rela dalam penderitaan, hidup ini luar biasa. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 9. Papa, baca isi hati kami. Firman ini kami iakan atau kami lupakan, mampukan kami karena Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 9. Perlu sekali kita menikmati hidup ini. Seperti Papa ngapain? Telah mengasihi Tuhan Yesus. Terus baca. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Stop dulu. Jadi kasih Tuhan Yesus kepada kita itu seperti kasihnya siapa kepada Tuhan Yesus? Ayo jawab cepetan. Kalau sudah ngerti firman ini itu luar biasa. Saya ulangi. Jadi Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Betul? Dengan bentuk kasih yang apa? Yang dia telah terima dari dengan baik-baik. Saudara yakin betul-betul Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Loh, sama dong. Sama. Mendengar kata seperti Bapa telah mengasihi aku. Wih, senang gak mendengar kalimat ini? Betul? Yakin? Siap menerima kasih yang sama dari Tuhan Yesus seperti yang dia terima dari Bapa di surga? Loh, saya tanya cepat aja. Yakin? Betul? Mau? Tuhan, engkau dengar anakmu semuanya. Tapi tunggu dulu. Kasih yang Papa berikan kepada Tuhan Yesus, ini saya temukan, itu kasih yang sadis. Nah, itu kan, masa
ada kasih yang sadis. Saya buktikan. Yesus menderita enggak karena menerima kasih dari Bapa? Betul? Nah, tadi jawab iya, mau. Loh, artinya kalau saudara bilang mau tadi, tengok gitu. Tunggu saja ya. Ini yang kita harus tahu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kasih yang sadis, membiarkan anak yang dikasihi hancur. Bukan cuma mentalnya. Baca baik-baik, dia diludahi. Betul? Dengan wajah ditutup kain, terus ditinju. Lalu yang ninju tanya, kalau kamu Tuhan, pasti kamu tahu yang ninju kamu siapa. Ayo, sakit gak itu? Lu jawab dengan sakit? Sakit. Dan banyak lagi yang dialami. Kenapa sedikit sekali pendeta khotbah ayat ini? Karena yang khotbah takut menderita. Jadi kalau yang sudah pernah mengalami penderitaan pasti suka khotbahkan ayat ini karena sudah dihidupi. Setuju? Maka itu saya ulang-ulangi lagi. Yang pernah gagal dalam proses menjadi sama seperti Yesus dan saudara lari menghindar dari orang-orang itu. Hari ini beranilah berdoa seperti Daud. Pujilah aku Tuhan. Siap? Awas pura-pura tuli lagi. Harus coba aku tes. Jadi demikianlah juga aku, kata Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi Tuhan Yesus ingin kita bagaimana menurut ayat ini? Tuhan Yesus ingin kita bagaimana? Kalau nggak jawab saya langsung pulang. Saya mau ke bandara sebentar. Ayo, jadi artinya bagaimana? Kalau Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang dia terima dari Bapa, kita harus siap. Orang suka tersinggung itu kalau nggak bertobat itu. Saya pernah punya pengalaman, saya nggak akan lupa di kota Sydney berapa banyak tahun yang lalu. Saya kalau ada 2 orang sebelah saya, nah yang paling ujung itu saya nggak tahu dia itu bawa kantongan belanja kiri kanan tangannya. Dia pikir kok nggak ditaruh saja, kamu bis kok nggak ditaruh saja. Ya saya juga nggak kenal, ya saya cuma batin aja. Lagi tunggu. Orang itu, orang sebelah saya di mana-mana saudara. Saya mulai dong. Saya lihat dia marah kepada siapa, ternyata dia marah kepada yang bawa kantongan tadi. Nah yang bawa kantong banyak dimarahi itu ngelihat saya dengan wajah tanda tanya. Dia bilang hidung saya ini gatal, tapi saya nggak bisa garuk karena tangan saya penuh. Kenapa dia marah-marah? Dia jawab, karena dia ngeledek aku. Oh Tuhan. Ada orang lucu dan begitu gatal, yang ini marah-marah. Yang kata begitu. Bisa nggak itu terjadi dalam hidup kita? Jangan dong kalau bisa-bisa terus jangan. Ngerti? Ada banyak bisa melukai kita, menyakiti. Ada orang matanya kelilipan terus kedip-kedip, ada yang lihat, kenapa kamu ngelihat? IGR. Itulah hidup manusia. Maka itu yang hatinya seperti tahu Jepang. Jangan tahu Jepang nggak sih? Tahu Jepang itu lembut sekali. Salah pegang pecah. Nah ada orang Kristen kayak tahu Jepang gampang tersebut. Ada orang bersih. Apa yang dia bersih sendiri. Pokoknya semua orang itu sudah salah.
mati, berarti nggak mau diproses menjadi sama seperti Yesus. Amin. Terus kalimat terakhir, tinggallah, baca, di dalam kasihku itu. Wah, ini ayat luar biasa. Saudara, Tuhan tidak kalau ngomong apa saja pasti punya maksud, betul nggak? Nah, suatu kali Roh Kudus ngajar saya gini, kalau ada firman tinggallah di dalam kasihku itu, berarti ada kasih yang ini. Lo ngerti nggak maksudnya? Lo saya tanya kok, kalau ada itu berarti ada ini. Nah, saya mulai mikir, lah kasih yang ini itu yang mana? Papa menjawab, kasih yang ini adalah kasih untuk anak-anak. Dia bilang, kok bisa? Cara orang tua mengasihi anak yang masih kecil dengan cara orang tua mengasihi anak yang sudah dewasa beda atau sama? Cepat-cepat bedanya gimana? Cepat. Kalau anak masih anak-anak kasihnya bagaimana? Apa? Tidak sadis. Oh, betul. Betul. Gini loh, kasih yang masih anak-anak. Kenapa? Betul? Kenapa? Pasal 20. Sama sendiri. Gitu. Loh, betul tidak? Nomor 20 masih cair. Ngerti? Yang Tuhan minta kita tinggal di dalam kasih yang sadis. Bukan itu lagi. Sadis itu. Saya ulang. Jadi yang Tuhan minta kita tinggal di dalam kasih yang mana? Yang sadis. Itu lagi. Ulangi. Jadi Tuhan mau kita tinggal di dalam kasih yang mana? Sadis. Untuk mempercepat proses. Siapa yang sebelum kena giring sudah pindah ke 21 kota? Ini jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Kota nomor 1 disakiti pindah, nomor 2 sakiti. Nah, ke 21 ini kota. Nagiri ini kota yang ke 21. Awas kemudian. Mau belajar seperti itu? Betul? Tuhan dengarkan semua cerita kami. Siap diuji? Ya. Ada apa gitu? Ujilah aku. Oke, yang milih dia bukan saya. Kalau nggak cocok lagi. Ujilah aku, Tuhan. Awas. Siapa yang nyanyi bisik-bisik? Jujur. Siap uji? Ini bukan nantang, bukan. Karena kita sudah dewasa. Nah itu loh, ini bedanya doa Bapa kami dengan doanya Daud. Kalau dalam doa Bapa kami, dan janganlah kami bawa kami dalam pencobaan. Tapi kalau doanya Daud, ujilah. Loh apa bedanya? Ternyata ini jenjang sekolah. Siapa masih ingat waktu masih SMP, SMA? Kalau diulangkan, anak minggu depan uji ulangan, langsung kita buat paduan suara, ulangan lagi. Betul? Tapi kalau kita sudah mahasiswa di sudah siap untuk diuji, dosennya lagi malas, mahasiswa datang kan? Sudah siap, kami sudah siap diuji. Nah, pertanyaannya, seorang kasih SMP atau mahasiswa? Masih SMP 40 tahun sudah ganti kepala sekolah 4 kali mati semua, sudah masih ditutup bertobat. Siap? Ayo, jadi